akan tes. Apalagi saya lihat di grup ada tes hari Senin ya. Di sini ada yang tes hari Senin. Ada? Kalau Mas Soim tadi sering Saya tes ya Mas? Selasa ya? Iya. Oh iya. Ambil ini apa Mas? Program studi apa? Saya itu IAT, PT IKI Jakarta Kader Ulama. Oh iya, oke. Oke, tadi juga disampaikan sama Mbak Leli bahwa ada berdasarkan hasil tryout ya. Di situ saya sempat cek ada 5 besar ya Mbak. Dan tadi saya juga lihat skornya itu di penalaran kuantitatifnya itu adalah nilainya sempurna 125 gitu. Ya itu ya 125 ya. Di sini atas nama Prasasti Dia, Mbak Dia. Mbak Dia hadir? Halo Mbak Dia. Halo. Mbak Dia. Ada ya. Oke. Nah, baik. Langsung saja ya. Jadi sebelum saya mulai, jadi untuk teman-teman semua, di sini kita hanya sekedar untuk sharing-sharing ya. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi untuk teman-teman semua, sebentar kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung dipotong saja kalau misalkan ada yang tidak dipahami ya. Jadi intinya kita di sini adalah interaktif. Santai saja belajarnya. Jadi saya izin share dulu. Oke. Kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke, baik. Kita buka dengan pertanyaan dulu. Oke. Sebelum saya masuk di soal-soal, saya punya pertanyaan. Oke. Nanti ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu cuma pemanasan. Kemudian pertanyaan kedua itu ada hadiahnya gitu. Jadi hadiahnya sebentar khusus dari saya, Mbak izin Mbak Anis. Nanti kalau ada yang jawab, nanti saya kirim voucher pulsa. Insya Allah lumayan sedikit lah. Biasa itu ya Mas ya. Ya, oke. Nah, ya, oke. Nah, nanti jawabannya minta tolong dicek Mbak. Yang ini dicek nanti di kolom komentar. Jadi cukup diketik saja di kolom komentar siapa yang paling cepat jawab. Nah, itu akan dapat hadiah. Nanti nomornya minta tolong dikirimkan sebentar kalau benar ya. Oke, tapi untuk soal pertama ini belum ya. Masih contoh gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada berapa jumlah segi 4 dalam gambar ini? Teman-teman juga dari Mbak Anis juga siapa tahu mau ikut boleh. Oke, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Sambil saya cek ya. Oke, sudah ada. Yang pertama itu ada 9, ada 15, ada 9. Oh, rata-rata jawabannya 9 ya. Kalau ini Mas Soim sendiri sepertinya dia lain daripada yang lain. 15. Iya. Yang 16, Kak. Oh, 16. Iya. Oke. Oh ya, gambarnya gelap ya. Gelap, Kak, gelap. Jangan panggil Pak Mas. Mas aja Enggak, gitu. panggil kakak saya, panggil kakak. Oh ya, siap. Oke. Jadi di sini kalau kita hitung ya, berarti kalau kotak itu berarti ada 1 segi 4 ya, berarti 1 ini saya cek dulu saja, ini 1, kemudian 2, 3, 4. Ada lagi? Enggak ada. Berarti cuma 4. Iya. Oke, sebenarnya masih ada ya. Kalau dihitung ini kan normalnya 4 ya. Normalnya. Saya tambah lagi ini 5, terus 6. Gitu ya. Segi 4 itu yang 4 sisinya kan. Oke, segi 4, 6, terus ada lagi. Ini ada 7. Kemudian di sini ada 8. 8. Ada lagi tidak? Enggak ada kayaknya, Kak. Masih ada Mas. Yang besar. Semua nih, iya semuanya.
Jadi totalnya ada 9. Oke, yang menjawab pertama itu adalah Mbak Maria ya. Mbak Maria bisa aktifkan audionya? Oke, jadi jawabannya ada 9 ya. Oke, jadi mungkin jadi kita cukup untuk menghitung saja ada berapa totalnya. Nah, sekarang ini cuma pemanasan ya. Nah, sekarang kita masuk di soal yang kedua. Ini sudah ada hadiahnya. Silakan dijawab. Ada berapa jumlah segi 4? Ya, kalau menyerah silakan lambaikan tangan ya. Kayaknya bisa kok, bisa. Boleh ditulis banyak juga. Oke, ada yang sudah dapat? (27). Oke, yang lain? 27. (33). Mbak Mei 33. Oke, ada lagi? Ini kayak saya lelang ya. Oke, ada lagi? Mas M 33. Ada yang mau lebih tinggi lagi? Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. (39). Oke, saya kasih clue. Clue-nya itu adalah 27 salah, 33 salah, 39 salah. Berarti bukan itu. Oke. 38. Ya, salah juga. Nah, 36 juga lebih salah. 30 salah. Kasih berpikir dulu. Ya. Oke, 30 detik lagi ya. (32) bukan. 34 bukan. Ya. 15 detik lagi. Mati lagi. (51) bukan. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu. Gini, saya berikan kesempatan setelah kita belajar, nanti kita akan coba bahas lagi gitu. Kalau masih sempat ada yang bisa jawab, oke, kita nanti diskusikan, oke? Nah, kita simpan-simpan dulu. Oke, nanti kita coba bahas ini, soal ini cuma hanya sekedar pembuka ya, supaya nantinya teman-teman tidak kaget melihat soal yang di sini. Sebenarnya sudah dilihat sih, karena sudah disimulasikan kemarin. Oke, jadi saya langsung masuk di sini ya. Jadi sebentar ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menjawab, silahkan disimpan dulu atau mungkin sambil dipikir-pikir pada saat proses pembelajaran. Dan nanti kita jawab di akhir. Oke, yang saya masih berikan kesempatan kok untuk teman-teman untuk menjawab. Oke. Nah, sekarang saya mulai dulu dari sini. Oke, kita langsung bahas ya yang file yang dikirimkan.
Jadi perlu dipahami teman-teman semua, untuk penalaran kuantitatif itu sebenarnya sudah disampaikan tadi sama Mbak Leli bahwa Mbak Anissa terkait dengan model soalnya bagaimana sih. Jadi model soalnya sebenarnya itu kurang lebih tidak jauh daripada soal-soal CPNS. Yang mungkin teman-teman yang pernah ikut tes CPNS itu ya modelnya seperti itu. Nah, cuman ada yang mungkin lebih terkhusus lagi gitu. Nah, jadi perlu juga kami sampaikan bahwa ada 25 soal kuantitatif yang kami siapkan, di mana soal-soal ini sudah mewakili, maksudnya bukan semuanya ya, tapi yang memungkinkan kita akan prediksi akan masuk gitu. Cuman kembali lagi kita tidak tahu bagaimana model soalnya, kita tidak tahu ini karena berdasarkan pengalaman kami saja ya, yang kenapa kita masukkan model soal kayak gini. Nah, sebelum juga saya masuk, kadang juga ada yang bertanya, Kak, berapa sih ini batasnya supaya kita lulus gitu? Kalau dalam CPNS itu pasti grade ya. Nah, jadi untuk LPDP sendiri itu tidak memberikan clue berapa nilai ambang batas supaya nilainya lulus gitu. Nggak ada aturan, mungkin di pedoman juga tidak ada gitu. Nah, cuman berdasarkan analisis dari tahun ke tahun, ini ya berdasarkan dari tahun ke tahun, tapi belum tentu benar. Pengalamannya, teman saya ada yang dapat skor itu 185. Totalnya kan total skor kalau dihitung kan soalnya 60 nomor. Kalau dihitung kan 60 nomor, gitu ya. Nah, kalau ini bobot soal satu nomor itu kan 5, berarti dikali 5 kan. Jadi totalnya ada 300 poin gitu. Nah, jadi teman saya kemarin itu dapatnya 180 poin gitu. Dan hasilnya dia lulus gitu. Ada yang dapat 175, ini lulus ya. Ada yang dapat 175, tidak lulus gitu. Dan itu ini dari sudah dilihat ternyata rata-rata yang dibawa poin 180 itu rata-rata tidak lulus. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa ini ini hanya sebatas data analisa dari tahun ke tahun tesnya ya. Jadi tidak diwajibkan untuk bahwa jadi kalau misalkan ada yang dapat 175 ya jangan menyerah dulu, tunggu saja pengumumannya apakah siapa tahu mungkin lulus atau tidak gitu. Jadi 180. Nah, taruhlah kalau misalkan kita targetkan nilainya adalah 180 poin. 180 poin. Berarti kalau kita hitung-hitung, berarti bobotnya itu adalah, artinya jumlah soal yang perlu kita selesaikan adalah 36 ya. Hitungannya kan 150 bagi 5 kan 36 ya. 36 atau 38. Hitungannya seperti itu ya. Nah, ini ada juga Mas yang bilang 140. Nah, gitu ya. Jadi ini berdasarkan analisis, berdasarkan pengalaman dari teman-teman sebenarnya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, cuman untuk amannya gitu. Artinya gini, kalau kita tes sebenarnya itu kan punya target ya. Punya target berapa sih minimal harus yang saya jadi amannya, kalau saya ya buat supaya aman jadi poin 200 gitu. Nah, kalau 200 kan lumayan ya, sudah dapat kurang lebih ada berapa soal? Mungkin ada 20 nomor. 40 nomor ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kembali lagi untuk teman-teman, kalau saya mulai dari sekarang targetkan ya berapa batas minimal yang Anda harus jawab gitu. Nah, kembali lagi untuk mengetahui bagaimana cara menarget itu, Anda bisa menganalisis, soal kalau misalkan Anda bisa tahu kemampuan saya di mana. Misalkan di penalaran verbal tadi, kayaknya saya mampu semuanya, 23 nomor. Mungkin kalau untuk di kuantitatif saya mungkin di materi deret angka kah, atau hitung sederhana, atau soal cerita itu bisa gitu. Jadi ini analisa saya kemungkinannya gitu. Nah, supaya menambah motivasi kita untuk belajar lagi. Oke, nah sekarang kita langsung masuk saja di soal penalaran kuantitatif. Jadi untuk penalaran kuantitatif teman-teman semua, ada beberapa jenis soal yang mungkin kita sudah siapkan. Yang pertama itu adalah jenis soal deret angka. Nah, mungkin deret angka ini teman-teman sudah tahu ya, bagaimana cara mengerjakan dan tipsnya bagaimana gitu. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah hanya sebatas sharing saja gitu. Jadi kalau misalkan ada cara lain itu tidak ada masalah gitu. Jadi cukup teman-teman, kalau kayaknya cara seperti ini lebih mudah,
ternyata cara yang diajarkan ini mungkin cara saya lebih mudah gitu, tidak ada masalah gitu. Jadi kita hanya sekedar menyampaikan dan memberikan pengalaman terkait cara mengerjakan soal. Oke, sekarang kita langsung mulai ya. Nah, di sini soal yang pertama, itu dari angka 3, 36, 18, 72, 360. Oke, sebelum saya masuk mengerjakan soal, ini ada sedikit tips ya. Jadi, untuk teman-teman, ketika mengerjakan soal, itu kan kita berpacu dengan waktu. Jadi, Anda cukup melihat kalau angkanya dominan naik, maka fokus saja ke operasi penjumlahan sama perkalian. Kan itu ya, jadi angka yang membuat naik itu adalah operasi penjumlahan sama perkalian. Jadi kalau kita perhatikan angkanya itu 3, 3, 6, 18, 72, 36, 360 itu kan dia dominan naik. Gitu, berarti kita fokus di operasi penjumlahan sama perkalian. Jadi tidak usah difokuskan apakah ini ada pengurangan atau tidak, itu jelas tidak ada. Gitu ya. Nah, kalau dia turun, berarti fokus ke pengurangan dan pembagian. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, di sini ada 3, 36, 18, 72, 360. Nah, berarti kita prediksi apakah dia polanya penjumlahan kah atau perkalian. Nah, caranya itu adalah, itu akan kentara dari angka itu. Kalau angkanya itu dominan naik, artinya perpindahan dari angka sebelumnya dengan angka setelahnya itu tinggi, maka kemungkinan besar itu adalah perkalian. Gitu ya. Nah, ini berlaku ketika misalkan modal soalnya itu angka-angkanya besar gitu. Kalau angka kecil itu bisa langsung ketebak. Nah, kita coba jawab. Di sini kan ada 3, 36, 36, 18, 72, 360. Kalau kita perhatikan 3 ke 3, kalau perkalian dari 3 ke 3 hasilnya berapa? Ya, tentunya dikali 1 kan. Nah, kemudian 3 ke 6 berarti kali 2. Terus 6 ke 18 itu kali 3. 18 ke 72 kali 4. 72 ke 360 berarti kali 5. Berarti berikutnya adalah ya harusnya 3 kali 6. Oke. Ya dikalikan saja, berarti 360 kali 6 berapa? Berarti 0, 6 kali 6 36, terus 3 kali 6 tambah 3 berarti 21. Berarti jawabannya adalah 2160. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Ini ya. Sorry. Yang E. Salah lihat ya, E ya. Oke. Salah lihat atau saya yang salah tulis. Oke, aman ya sampai sini ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian untuk masuk di soal yang nomor 2. Nanti kalau mau bertanya silakan langsung ya. Diaktifkan audionya supaya gini, supaya cepat gitu. Oke, nah sekarang soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini itu bentuk model yang lain. Jadi, selain bentuk umum yang kayak nomor 1, itu ada mode-mode yang lain. Oke, model yang nomor 2 itu mungkin Anda bisa lihat, angkanya ini adalah angka istimewa. Kenapa saya katakan angka istimewa? Karena angkanya itu adalah angka yang dihasilkan dari dua angka yang sama, perkalian dua angka yang sama. Contoh, misalkan, saat ini kan 1 pangkat 2 ya. Terus, 9 itu kan 3 pangkat 2. 25 itu kan 5 pangkat 2. 49, 7 pangkat 2. 81 berarti 9 pangkat 2. Nah, angka pokoknya ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil setelah 9, ya 11. Berarti 11 pangkat 2. 11 pangkat 2, ya hasilnya adalah 121. Nah, cocok. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Aman ya sampai sini? Aman, Kak. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk di soal nomor 3. Nah, kalau nomor 3, menurut saya kayak gini. Ingat, kalau angkanya naik, berarti itu fokus ke penjumlahan atau perkalian. Nah, kalau angkanya tidak terlalu dominan, berarti memungkinkan kemungkinan besar mengarah ke penjumlahan. Nah, sekarang coba kita cek. 31, 60, 89, 118, 147. Kayaknya mengarah ke penjumlahan gitu. Karena kalau perkalian sudah tidak mungkin 31 kali berapapun tidak akan menghasilkan yang hasilnya 60. Ataupun kita melangkah itu juga tidak dapat gitu. Nah, sehingga kalau kita fokus ke penjumlahan, berarti tambah berapa? Ya kurangi saja ya. 60 kurang 31 kan 29. Nah, terus ternyata 89 kurang 60 itu juga 29. Berarti tambah 29. Ini juga tambah 29. Nah, ini juga tambah 29. Berarti hasilnya berapa? Jadi 147 ditambah dengan 29.
Hasilnya 16 naik 1, 7, 1 gitu. Jadi jawabannya adalah 176. Oke, aman ya? Sampai sini ya. Aman. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang untuk lebih cepat, apakah ini perlu saya jelaskan? Jawabannya berapa? Walaupun ada kunci jawabannya ya. Nah, sekarang coba kita tahu teman-teman, kalau ada yang tahu polanya silakan aktifkan audio. 7 ke 11, 11 ke 17, 25 ke berapa, terus berapa ke 47 sampai 61. Ada yang tahu polanya? Ada? Ya. Ada. Ya, coba Mas Govin. Ya. 7 ke 11 itu ditambah 4. Oke, 7 tambah 4 terus? 11 ke 7 itu tambah 6. Tambah 6. 17 ke 25 itu tambah 8. Oke, berarti berikutnya tambah berapa? Tambah 10. 35. Berarti totalnya 35. Kalau mau dilanjutkan tidak ada masalah. Kalau tidak mau juga tidak ada masalah gitu ya. Yang jelas kita dapat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian D. Oke, mantap Mas Kevin. Jawabannya adalah bagian D ya. Nanti teman-teman kalau misalkan dicatat saja hal-hal yang penting ya, entah mungkin tipsnya atau apa gitu. Kalau untuk cara kerjanya nggak usah. Nanti saya save ini, nanti saya kirimkan ke teman-teman semua melalui panitia. Oke, nah sekarang kita masuk di soal berikutnya, nomor 5. Yuk, bisa yuk. 38, 15, 24, berapa? Ada yang tahu? 35, Kak. Oke, polanya. Mbak Mei. Ya, dari 3 ke 8 itu plus 5, dari 8 ke 15 itu plus 7, dari 15 ke 24 itu plus 9, dari 24 ke ya berarti dia polanya bilangan ganjil, Kak. Oke, berarti 24 tambah 11 ya? 11 ya. Oke, jawabannya adalah 35. Bagian A ya. Oke, aman. Oke, ada lagi tidak soal? Oh, sudah tidak ada. Nah, sebelum saya mengarah ke materi berikutnya, jadi mungkin kalau soal seperti ini mungkin teman-teman bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini sudah targetkan ya, kemungkinan pasti ada lah model soal kayak gini. Potong kuku saya kalau tidak ada. Kuku ya, bukan tangan. Oke, nah sekarang sedikit tambahan referensi. Jadi selain model-model barisan yang tadi, itu ada juga model barisan yang kayak gini. Ada yang bisa jawab tidak? Berapa angka berikutnya? 2, 3, 5. Sorry, bukan. 4, 5, 9, 14. Berikutnya 2, 3. Nah, angka berikutnya berapa? Nah, ini model yang lain ya. 4, 5, 9, 14, 23. Ada yang tahu angka berikutnya? 42. Berapa Mbak Maria? 2. 42. Iya. Oke, polanya bagaimana Mbak? Ditambahkan angka sebelumnya. Jadi 4 tambah 5, 9. 5 tambah 9, 4. Itu 14 ya? Iya, 14. Oh gitu. 14 tambah 23. Keliru. Betul ya. Oke. Salah dengar ya, Mbak? Susah ya. Oke, jadi jawabannya di sini adalah hasil. Jadi polanya itu adalah ada juga model soal untuk jaga-jaga. Jangan sampai menemukan model kayak gini. Adalah nilainya atau angkanya dihasilkan dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Yaitu adalah contoh misalkan 4 tambah 5 berapa? Ya 9 kan? Oke. 5 tambah 9 berapa? 14. 9 tambah 14 berapa? Dapatnya 23 kan? Oke, berarti 14 tambah 23. Nah gitu. Jadi ditambahkan 2 angka sebelumnya. Jadi jawabannya adalah 37 gitu. Oke? Aman sampai di sini? Aman, Kak. Oke, minta tolong sebentar kalau misalkan saya tidak sempat ini ya lihat di pembicaraan pesannya. Kalau misalkan ada yang tanya, minta tolong Mbak Anissa, nanti minta tolong dicek kalau siapa tahu ada pertanyaan di sini di kolom komentar.
Oke, nah ada juga model soal yang dia melangkah gitu. Jadi untuk teman-teman juga saya ingatkan ada juga model soal yang kayak gini. Misalkan 2, terus 7, 3, ada 9. Berapa 2 angka berikutnya gitu. Nah, ada juga model soal yang di polanya kita dapatkan itu kita melangkah gitu. Nah, jadi ini 1, 2, 3 berarti 4 ya. Berikutnya berarti 5 tambah 7, 7 tambah 9. Terus ditambah, masing-masing tambah 2 atau bilangan ganjil ya, boleh juga. Berarti 11 gitu. Jadi ada juga model soal yang melangkah. Nah, terus yang terakhir ada juga model soal yang dimana itu polanya 2 kali. Begini, tapi di bawah lagi gitu. Oke? Nah, sebentar untuk contoh soalnya saya mungkin akan share di grup supaya kita latihan soal ya. Oke, kayak gitu. Nah, itu tambahan sedikit terkait dengan bagaimana cara mengerjakan soal deret angka ya, gitu. Tapi teman-teman kembali lagi kalau misalkan ada cara yang lain dari teman-teman sendiri itu tidak masalah, tergantung teman-teman sendiri mau yang mana caranya digunakan. Oke. Sekarang kita masuk di soal nomor 6. Ya, soal hitung-hitungan. Ya, biasanya kalau yang ini bisa ya berbentuk desimal gitu. Oke. Ya, cukup dihitung saja ya. Tidak ada masalah persoalan ini. Ya, dihitung 3,84 tambah 2,9 kurang 1,2 tambah 5,78. Nah, di sini kalau misalkan ini tambahan juga referensi, kalau misalkan mau cara yang lain boleh gitu. Untuk mempermudah menghitung itu adalah baiknya Anda mengoperasikan semua yang sama simbolnya. Maksudnya simbolnya itu adalah sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jadi ketika Anda mengerjakan atau mengoperasikan ini kan bebas. Sifatnya itu bebas, mau mulai ini saya jumlahkan dengan ini tidak ada masalah gitu. Jadi utamakan dulu yang sama atau yang prosesnya itu operasinya penjumlahan semua. Kayak contoh misalkan 3,84 ditambah dengan 2,9 ditambah dengan 5,78. Nah, ini dulu dioperasikan. Nanti setelah dapat hasilnya baru dikurangi dengan ini. Nah, biasanya kan teman ada orang yang langsung operasikan secara datar ya, ini dengan ini. Itu tidak ada masalah gitu. Cuma ini referensi lain supaya kita fokus ke penjumlahan saja dulu gitu. Baru pengurangan. Nah, coba sekarang kalau kita hitung berarti 3,84 tambah 2,9 terus 5,78. Nah, ini ditambah. Ya, dioperasikan saja. 4 tambah 8, 12 naik 1. 1 tambah 8 tambah 9 tambah 7 berarti dapatnya 25 ya. Berapa ya? 10 ya 25 ya. Oke, 25. Terus naik 2. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 5 berarti 12. Itu adalah 12,52. Nah, kemudian berikutnya dikurangi dengan 1,2. Nah, ini 1,2 berarti 1,2 dikurangi gitu. Karena rata-rata orang bisa menghitung dengan cara seperti ini kan. Nah, itu dan tidak ada cara yang langsung digabungkan gitu. Jadi kayak gini berarti dikurangi 2, 5 kurang 2 3, terus 12 kurang 1 ya 11. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian A. 11,32. Oke? Aman ya sampai sini? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Sobung. Oke, minta tolong juga kalau misalkan saya terlalu cepat disampaikan saja ya. Oke, sekarang kita masuk di nomor 7. Nah, nomor 7, pertanyaannya adalah hasil dari 80% tambah 0,54 tambah 2 kali 2,12 gitu. Nah, kembali lagi kalau nama hitungan mungkin bisa diselesaikan. Nah, ada cara untuk bisa menyelesaikan ini dengan mungkin langsung ya, bisa dicek. Pertama adalah perhatikan dulu pilihan. Kalau pilihannya modelnya adalah bentuk desimal, itu yang di sini kan bentuk desimal, maka baiknya diubah soal yang di atas itu diubah dalam bentuk desimal juga gitu ya. Nah, contoh misalkan ini kan nomor 7 80%. Itu 80% kan tidak lain daripada 0,8 ya. Gitu kan? Terus ditambah dengan 0,54 dikali dengan 2,1/2 itu kan ini setengah. 2/2 kan? Setengah berarti 2,5 gitu. Oke. Nah, berikutnya karena ada operasi perkalian dan penjumlahan, maka yang diutamakan adalah ya perkalian gitu.
Nah, bagaimana sih caranya mengerjakan atau mengoperasikan bentuk perkalian yang modelnya desimal? Nah, caranya untuk mengalihkan ini tidak usah diperhatikan komanya gitu. Jadi ambil saja ini kan 0, ini ya 0,54, diambil saja angka 54-nya gitu. Oke, kemudian ini 2,5 diambil saja 25-nya gitu. Nah, lalu kalikan. Nah, setelah dikalikan berarti 4 kali 5 dapatnya 20, simpan 2. 5 kali 5 tambah 2 itu adalah 27. Terus di bawah 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Dijumlahkan 0. Terus 15 naik 1, ini 3, 1 gitu. Jadi 1350. Nah, karena di sini modelnya adalah desimal, di sini ada 2 angka belakang koma, ini 1 angka belakang koma. Ketika perkalian, jumlah angka belakang komanya itu dijumlahkan gitu. Jadi ada di sini 2 angka, di sini 1 angka. Maka totalnya adalah 3 angka belakang koma. Maka dihitung 1, 2, 3. Berarti komanya ada di sini. Maka hasil daripada 0,54 kali 2,5 itu hasilnya adalah 1,350. Atau saya bisa tulis 1,35. Gitu ya. Nah, sehingga kalau saya operasikan atau saya operasikan dengan penyembelahan 0,8 ya didapat hasilnya adalah 3 tambah 8 11 naik 1 2 ya. Jadi 2,15. Jadi hasilnya ini adalah 2,15. Kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke. Ada pertanyaan? Oke, aman ya? Oke, sekarang kita masuk di soal berikutnya. Nomor 8. Nah, modelnya itu adalah pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Oke, mungkin teman-teman ada yang menggunakan caranya yang biasa ya, mungkin ini disederhanakan dulu ya, berarti 2/7 ditambah dengan 3. Ini kan kalau saya jadikan pecahan biasa berarti 3 kali 2, terus tambah 1 berarti 7/3 gitu ya. Nah, ada yang dengan cara menyamakan penyebutnya berarti 21. Kemudian setelah itu 21 bagi 7 itu 3 tambah 2, 6. 21 bagi 3 itu 7 tambah 7, 49. Dan seterusnya gitu. Nah, cuman kalau cara ini nanti saya akan berikan cara yang lain, referensi yang lain ya. Kan teman-teman sudah kuasai dengan cara yang seperti itu. Nah, jadi perlu teman-teman tahu bahwa ada sifat dalam eksponen atau aturan pecahannya. Jadi ketika A per B ditambah dengan C D per E, itu sama saja dengan yang C-nya ini bisa keluar dari operasi pecahan ini. Berarti saya tulis ini, C dalam kurung A per B ditambah dengan D per C. D per E gitu. Jadi bisa dikeluarkan angka C-nya yang ini. Nah, kalau ini kan modelnya sama dengan ini ya. Berarti 2-nya saya juga bisa keluarkan. Berarti saya tulis 2 dalam kurung 2/7, harusnya di sini ada tambah ya, tapi nanti tetap sama kok hasilnya. 2/7 tambah 1/3 gitu. Nah, kemudian yang di dalam kurung kita sisa operasikan dengan cara apa? Sistem kali silang gitu. Jadi Anda bisa menggunakan cara ini juga selain dengan menyamakan penyebut. Jadi ketika ada operasi seperti ini, Anda cukup kali silang. Ini dikalikan, tambah ini kalikan. Jadi AD ditambah dengan, di sini C ya. BC, terus dibawa dikalikan juga. Berarti B kali D. Gitu. Mungkin teman-teman, di antara teman-teman ini sudah tahu cara yang seperti ini ya. Jadi caranya kayak gini. 3 kali 2, itu adalah 6. 7 kali 1, 7. Berarti kalau saya jumlahkan 6 tambah 7 berapa? Berarti 6 tambah 7 itu adalah, ini ya, 6 tambah 7 itu adalah 13 kan? Berarti saya tulis 13. Di bawah 7 kali 3, 21 gitu. Nah, sifat lagi tambahan. Kalau ada model A tambah B per C, itu sama saja dengan A, B per C gitu. Dengan syarat bahwa B itu lebih kecil daripada C. Ya, mudah-mudahan tidak bingung ya. Nanti sebentar kalau mau ditanyakan silakan. Oke, sehingga kalau saya gabungkan ini tidak usah dioperasikan lagi, cukup digabungkan saja 2 13 per 21, selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B. Kayak gitu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Gimana? Aman? Aman, Jo? Oke. Sekarang kita masuk di soal nomor 9. Oke. Levelnya sedikit lebih di atas ya. Oke, nah kalau soal seperti ini diperhatikan saja di pilihan itu kan ada modelnya bentuk desimal, bentuk pecahan dan pecahan campuran. Nah, kalau model seperti ini karena ada dua jenis model bilangan pecahan campuran sama pecahan biasa, maka baiknya diubah dalam bentuk pecahan biasa saja gitu. Nah, caranya gini, ya cukup disederhanakan dulu gitu. 2/3 berapa? 5 kali 2, 10 tambah 1, berarti 11/5 kan? Dibagi dengan 5 kali 1, kok hilang ya? Ya, iklan tadi. Oke, 5 kali 1, 5 tambah 1 berarti 6 ya, 6/5 gitu. Jadi ini dikalikan, terus di atas dijumlahkan. Oke, untuk mengubah pecahan campuran dari pecahan biasa. Jadi teman-teman mungkin tahu cara yang seperti ini. Jadi mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi di bawah penyebutnya dikalikan dengan angka bilangan pokoknya, baru dikalikan dengan ini pembilangnya. Nah, sekarang dikurangi dengan 1/4. Berarti di sini pecahan biasanya 4 kali 1, 4 tambah 1, yaitu adalah 5. Berarti 5/4 gitu. Nah, kembali lagi yang didahulukan apa? Ya, didahulukan adalah tentunya pembagian gitu. Nah, kalau pembagian biasanya teman-teman tahu kan, kalau misalkan ada A per B dibagi dengan C per D, itu bisa dijadikan kali kan? Berarti A per B dikali dengan D per C. Jadi ini dibalik gitu. Nah, boleh dengan cara yang seperti itu. Berarti 11/5 dikali dengan 5/6. Dikurang 5/4. Nah, catatannya kalau misalkan dia operasi perkalian, yang di atas dengan yang di bawah itu cukup kalau sama, langsung dicoret saja. Ya, berarti 5/5. Ya, nggak usah dikalikan lagi 11 kali 5 berapa, baru di bawah 5 kali 6. Itu lebih menyusahkan kita dalam menghitung. Karena ingat, angka itu semakin tinggi angka, itu semakin susah dihitung. Ya, menurut saya semakin susah ya. Mungkin fakta ya, kalau angkanya semakin sulit atau angkanya itu banyak, ketika dioperasikan apalagi perkalian itu akan susah. Tapi kalau angkanya lebih kecil, maka itu mudah untuk kita hitung. Jadi catatan saya untuk teman-teman, jadi ketika ada operasi yang dihadapkan antara perkalian sama pembagian, kalau itu bisa dibagi, maka dahulukan pembagian. Gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita lanjut. Hasilnya itu dapatnya 11/6 ya. Jadi ini sisa ini ya, 11/6. Dikurangi 5/4. Oke. Boleh menggunakan cara yang kali silang, boleh dengan cara yang menyamakan penyebut. Oke, supaya seimbang saya gunakan cara yang penyebut lagi. Nah, ini kalau yang seperti ini kan sama-sama penyebutnya berapa? 6 dengan 4 ya 24 ya. Nah, terus 24 bagi 4 berapa? Bagi 6. Itu adalah 4. 4 kali 11 itu adalah 44. Terus 24 bagi 4, 6. Kali 5 itu 30. Berarti kalau saya sederhanakan dapatnya itu adalah 14/24. Bisa tidak disederhanakan? Ya bisa, masing-masing bagi 2, yaitu 7/12. Jawabannya tepat bagian C. Gitu ya. Oke. Matematika tidak menyenangkan, bukan? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, aman. Minta tolong merespon ya, supaya saya tidak merasa sendiri dalam keramaian. Oke, sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 ini berapa? Hasil dari 9 pangkat 1/3 dikali pangkat lagi 1/6 gitu. Nah, berdasarkan aturan eksponen itu kalau ada A pangkat N dalam kurung lagi pangkat M, maka pangkatnya itu diapakan? Dikali, Kak. Iya, betul. Dikerjakan ya.
A pangkat N kali M gitu. Dikali, betul. Nah, sama dengan ini berarti kalau 9 pangkat 1/3 dikali dengan minus 6. Kembali lagi, jangan kalikan dulu, baiknya dibagi dulu. Ini kan bisa, 6 bagi 3 berapa? 2 ya? Oke, 2. Berarti kalau saya hitung berarti 9 pangkat minus 2. Gitu. Nah, kalau modelnya seperti ini mau diapakan lagi kalau ada pangkat minus? Nah, ada sifat kalau ada A pangkat minus N atau ada bilangan pokok yang pangkatnya nilainya minus, maka itu sama saja dengan 1/A pangkat N. Jadi yang minusnya itu akan tergantikan dengan 1/, gitu. Jadi hilang minusnya. Nah, ketika ini kita terapkan ke 9 pangkat minus 2, hasilnya itu adalah 1/9 pangkat 2. Nah, dari sini kan saya bisa hitung 9 pangkat 2 berapa? Ya 1/81 gitu. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Nah, hati-hati lagi, jangan sampai ada yang jawab 9 pangkat minus 2 itu adalah minus 81, Kak. Nah, ini banyak juga yang sering jawab seperti ini. Oke? Oke, nah sekarang sebelum saya masuk, saya akan kasih beberapa jenis sifat pangkat supaya Anda bisa mempermudah menghitung. Selain kedua ini, saya akan mungkin tambahkan lagi. Ini mungkin menjadi catatan buat teman-teman juga. Ini ada perkalian pangkat. Nah, ada juga nilainya yang pangkatnya 0 gitu. Kayak contoh misalkan 1000 pangkat 0 berapa? Dapat, oh iya 0, Kak. Atau 1000 juga gitu. Oke. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 1 ya. Jadi angka apapun itu nilainya A, mau diganti angka apapun, mau 1000, mau 1 juta, mau 1 M, mau 1 kunci-kunci dunia, kalau ketika dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya, jadi nilainya 1 gitu. Nah, sifat berikutnya ketika ada bilangan pokok yang sama, tapi pangkatnya berbeda, dan dia operasi perkalian. Nah, maka ini Anda bisa, kalau perkalian, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti A tambah M. Nah, begitupun juga kalau pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Nah, ada juga kalau misalkan model gini, kalau A pangkat 1/2 itu berapa? Nah, angka pangkat 1/2 itu tidak lain daripada akar A. Gitu. Nah, kalau misalkan ada A pangkat N per M. Nah, ini bebas ya, mau angka apa saja, mau 1 dan 2. Nah, ini sama saja dengan akar, di dalamnya itu A pangkat N, di luarnya di sini M. Gitu. Kayak contoh, misalkan, berapa hasil daripada 2 pangkat 3 akar pangkat 2 di sini ya. Berarti di sini sama saja dengan 2 pangkat 3/2. Jadi 3/2. Gitu ya. Oke? Aman ya sampai sini? Oke. Itu sedikit tambahan catatan buat teman-teman ketika menemukan model-model perhitungan pangkat. Oke. Sekarang kita masuk di soal berikutnya. Nomor 11. Nah, bentuk akar. Baru kita bahas tadi bentuk akar. Nah, bentuk akar ini kalau untuk operasi perkalian dan pembagian itu nggak ada masalah. Operasikan saja dengan cara yang biasa. Nah, cari saja yang mungkin mudah. Ingat, ketika ada perkalian sama pembagian, walaupun kedudukannya sama, karena kita di sini adalah mengejar waktu, berarti kita mau operasi yang lebih cepat gitu. Maka utamakan yang pembagian. Ketika ini berarti saya bisa lihat kan 48 dengan 12 itu dibagi 4 kan, berarti akar 4 jawabannya gitu. Akar 4 di sini hasil pembagian akar 48 dibagi dengan akar 12. Terus di sini kali, terus 5 akar 5 gitu. Nah, berikutnya, jangan dulu dikalikan, perhatikan bisa tidak akar 4 ini seranakan. Ya dapat kan, akar 4 itu kan 5. Saya tulis. Ini akar 4 kan 2 ya. Oke. Nah, 2 ini bisa dioperasikan dengan 5. Berarti 2 kali 5, 10. Selesai. Jadi 10 akar 5. Dapat. Jawabannya yang tepat adalah bagian bravo. Oke, sifat lagi. Ya, teman-teman. Kalau ada akar A ditambah dengan akar B. Jadi ada akar yang tapi berbeda. Gitu. Maka ini tidak bisa dioperasikan cukup. Nilainya tetap seperti itu. Contoh, akar 2 ditambah dengan akar 3. Ya ini tidak bisa diapa-apakan.
Gitu. Oke, nah kemudian berikutnya, kalau akar A ditambah dengan akar A, ini sama ya, berarti fokus anggap saja itu akar A adalah suatu variabel. Artinya sesuatu kesamaan dari angka itu, berarti yang kita hitung adalah yang di depannya. Ini depannya sebenarnya ada satu, di sini juga ada satu. Jadi satu itu dia ibaratnya ada tapi tidak dianggap gitu. Jadi ini satu, berarti ditambahkan saja, 1 tambah 1 berapa? Ya 2A gitu. Jadi kalau misalkan 3A ditambah dengan 9A, akar 9 akar A ya, berarti jawabannya adalah ya 3 tambah 9, 12 akar A gitu. Ingat, jadi hal operasi penjumlahan ataupun ini berlaku juga dengan pengurangan ya. Ini bisa disederhanakan ketika di dalam akarnya sama. Oke, di dalam akarnya sama. Gitu ya. Oke. Ada lagi tidak sifatnya mungkin pengurangan sama ya. Kalau perkalian, kalau akar A dikali dengan akar B, nah di sini Anda cukup gabungkan saja, berarti A kali B. Begitupun juga bagi akar A dengan bagi akar B, berarti akar A bagi B, gitu. Gitu ya. Oke. Nah itu mungkin sedikit tambahan terkait dengan sifat-sifat yang mungkin teman-teman perlu pelajari. Terus kita masuk lagi di nomor 12. Bilang ya kalau saya terlalu cepat. Yang penting dipaham. Untuk catatannya kan nanti sebentar di-share. Oke, hasil dari akar 45 kurang 3 akar 80. Nah, kembali lagi kalau operasi penjumlahan sama pengurangan, itu tidak bisa langsung dioperasikan. Maka sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kalau mau tipsnya, perhatikan saja. Jadi kita ubah dulu yang di dalam akar ini supaya dia sederhana. Bentuk sederhananya gimana? Kalau mau mudah, perhatikan saja pilihannya. Pilihannya itu kan ada akar 5. Berarti ujung-ujungnya nanti ini yang 45 dengan 80 itu harus ada 5 yang tersisa. Itu. Maksudnya kayak gimana? Contoh misalkan akar 45 ini kan tidak lain daripada 9 kali 5 ya. Nah, terus dikurang 3, 80 kan tidak lain daripada 16 kali 5. Nah, berarti akar 9 berapa? Akar 9 3 keluar ya. Terus akar 16 itu juga keluar, berarti 3. Jadi kali sini akar 16 berapa? 4. Akar 5. Nah, tersisa gitu. Kita sederhanakan dulu yang 3 kali 4. Berarti 3 akar 5 kurang 12 akar 5. Nah, karena berdasarkan sifat yang tadi, yang di atas ini, yang ini, kalau dalam akarnya sama, maka itu bisa dioperasikan. Yang di luar ya, berarti 3 kurang 12. 3 kurang 12 berapa? Itulah minus 9 ya. Nah, minus 9 ikut dengan akar 5-nya. Selesai. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Nah, sama dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi mungkin sebelum ini sebenarnya gampang sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan kita mau selesaikan, ya sama, operasikan dulu yang pangkat, berarti 27/2 dikali dengan 2/3. Atau langsung saja gini, coret saja gini. Kita tahu bahwa ini kali kan? Oke, kali berarti sisa 27 pangkat 1/3. Nah, kalau ini gimana? Ingat, kalau bisa disederhanakan dalam bentuk model pangkat yang bilangan pokoknya, maksud saya yang 27, maka lakukan seperti itu. Nah, 27 kan tidak lain daripada 3 pangkat 3. Ya kan? Baru dipangkatkan dengan 1/3. Nah, ini sama dengan kasus yang tadi. Kalau dalam kurung ya kalikan. Coret saja ini. Nah, yang tersisa adalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, kayak gitu. Bagus juga ya suara. Mas, kita sampai jam 10:05 ya, Mas ya? 10:05. Oke, baik. Ya. Silakan. Oke. Nah, kalau ini mungkin teman-teman bisa ya soal ini. Jadi soal hitungan mungkin silakan jadikan latihan sendiri. Nomor 15.
Tapi berapa ke rata-rata dari 228, 229, 226 dan seterusnya gitu. Nah, ini saya kasih mungkin trik cepatnya. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang urutannya sama kayak contoh misalkan 1, 2, 3. Ini berapa rata-ratanya? Artinya pola pemindahannya itu sama ya, kayak ini tambah 1 kan. Rata-ratanya berapa? Kalau manualnya kan kita rata-rata kan rumusnya jumlah dibagi banyak kan. Oke. Berarti dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, 6. Bagi bajang angka, itu adalah 3. Berarti 2. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Totalkan saja, berarti dapatnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15 per 5. Dapatnya 3. Ternyata kalau kita analisa bahwa rata-rata yang memiliki pola dengan urutan yang sama, sebenarnya adalah nilai tengah. Itu tidak? Ini kan rata-ratanya, ini nilai tengahnya sama. Ini rata-ratanya, nilai tengahnya juga sama 3 gitu. Nah, artinya apa? Jadi kalau teman-teman kalau misalkan mau mencari misalkan 7, 8, 9, 10, 11, berapa rata-rata dari ini? Tidak usah dijumlahkan, langsung saja rata-ratanya adalah 9. Selesai. Oke? Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk soal yang ini berapa? Jadi cukup pertama kita urutkan dulu. Berarti mulai yang terkecil ada 229 ya. Saya ambil angka 2 angka di belakang saja. Berarti 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ya, sampai 234 ya yang ini ya. Oke. Jadi saya cuma ambil 2 digit di belakang. Nah, berapa rata-ratanya? Silakan, ada yang mau jawab? 30. Nah, betul, 30 gitu. Ini kan total angkanya ada 9 ya. Angka 9, nilai tengah berada di urutan ke-5, berarti 30. Gitu kan? Nah, jadi langsung saya jawaban yang tepat adalah bagian C. Selesai. Oke, bisa ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Masuk di soal, sudah masuk soal cerita. Nah, soal cerita ini berkenaan tentang menyusul dan berpapasan. Oke. Sebenarnya ada memang model rumus yang digunakan untuk yang soal menyusul dan berpapasan. Oke. Jadi catatannya adalah kalau waktu berpapasan yang dicari, maka rumusnya itu adalah total jarak dibagi dengan total kecepatan. Itu saja. Oke, ketika dia berangkat secara bersamaan. Nah, ini berangkat bersamaan ya. Kalau ilustrasinya kayak gini, misalkan si A dengan si B. Si A mau ke B, si B mau ke C gitu. Tapi dia berangkat sama-sama pada pukul 8.00 gitu. Nah, pada pukul berapa dia akan berpapasan? Gitu ya. Oke, maka caranya cukup di sini, cek saja. Total jarak di sini kan kita sudah ketahui total jarak itu kan berarti waktu berpapasan. Dan itu total jaraknya itu kan 320. Nah, 320 dibagi dengan total kecepatan. Nah, kecepatan pertama kan 30 km. Kecepatan kedua berarti cukup dijumlahkan karena total kan, berarti 80. Nah, dibagi saja 32 bagi 8 hasilnya adalah 4. Karena dia satuannya adalah waktu, berarti berbicara tentang waktu ya, berarti satuannya adalah jam, berarti 4 jam. Jadi nanti logikanya itu dia akan berpapasan pada 4 jam setelah dia berangkat gitu. Kapan dia berangkat? Pada pukul 8.00. Berarti 4 jam setelahnya berapa? Ya, ditambahkan saja 8.00 ditambah 4 jam, ya hasilnya adalah 12.00. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Gitu ya. Oke. Itu kalau soalnya adalah berpapasan. Bagaimana kalau misalkan model soal nomor 17 itu dia menyusul? Nah, soalnya menyusul.
Jarak kota Surabaya ke Yogyakarta adalah 360 km pada pukul 8.00 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Irfan berangkat pada pukul 9.00 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Robi? Gitu. Nah, di sini kalau tadi untuk mempermudah ya, kalau berpapasan tadi itu ditotalkan jumlah sama jaraknya, jumlah jarak sama kecepatannya. Nah, kalau misalkan dia menyusul, waktu menyusul itu adalah selisihnya saja, selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Nah, namun selisih jarak itu bisa diperoleh dari kecepatan yang berangkat pertama dikali dengan selisih waktu. Nah, jadi untuk mendapatkan selisih jarak, karena di sini kan kita tidak diketahui berapa selisih jarak. Nah, untuk mendapatkan selisih jarak itu adalah menggunakan rumusnya ini, kecepatan yang berangkat waktu. Di sini selisih kecepatan. Oke. Kita masukkan saja angkanya. K1. K1 itu adalah kecepatan yang berangkat pertama. Siapa yang berangkat pertama itu adalah si Robi ya. Robi itu dia kecepatannya 40 karena dia berangkat pada pukul 8.00. Berarti kita itu 40 dikali dengan selisih waktu. Nah, ini kan satuannya jam ya. Berarti kalau selisih waktunya di sini kan pukul 8 dengan 9.00. Selisih waktunya berapa? Ya 1 jam. Berarti kali 1. Nah, dibagi dengan selisih kecepatan berapa? Kita tahu selisih kecepatan di sini 40, di sini 50. Berarti selisih kecepatannya adalah 10. Nah, sehingga kalau kita peroleh hasilnya adalah 4 jam ya. Oke. Nah, 4 jam ini ditambahkan dengan berangkat yang belakangan. Ini kan berangkat pukul 8.00. Terus yang satunya Irfan berangkat 9.00. Nah, ini ditambah 4 jam. Berarti dia akan menyusul. Jadi si Irfan akan menyusul Robi pada pukul 13.00. Jawabannya adalah C. Oke, gitu ya. Mbak Anis minta tolong disampaikan ya kalau waktu saya sudah habis. Oke, Mas, siap. Ya, sekarang kita masuk di soal berikutnya, adalah perbandingan. Nah, ini juga ada model mungkin teman-teman juga siapkan soal jenis perbandingan. Satu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kalau yang model seperti ini kita ilustrasikan dulu. Jadi, ada 16 orang, itu bisa selesai 9 hari. Terus ada keterangan, bila 4 orang dari tim tersebut tidak bekerja, berarti sisa berapa? Ya 16 kurang 4 ya. Berarti 12 gitu. Jadi dikurangi jadi 16 kurang 4 gitu. Oke, 12 orang. Nah, kalau 12 orang kira-kira berapa hari yang dia butuhkan untuk bisa menyelesaikan? Kita cari dulu ini. Nah, pernah dengar mungkin perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Ada senilai, ada berbalik nilai. Kalau senilai itu adalah perubahan angkanya dari mulai faktornya kayak gini. Contoh, misalkan ini kan orang ya, satunya orang ya, 16 dengan 12. Itu kan menurun. Dari 16 ke 12 menurun ya. Nah, kita prediksi apakah ini yang satuannya hari itu juga menurun atau tidak. Kalau sama-sama menurun, maka itu masuk kategori senilai. Kalau senilai, maka itu dikali silang. Kali silang itu maksudnya kayak gini. Ini dikalikan dengan ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita prediksi dia itu adalah, contoh ini kan orangnya 16 ke 12 itu adalah menurun, angkanya menurun ya, dari sisi jumlah pekerjaannya. Kalau harinya kira-kira meningkat atau tidak? Kayak contoh, misalkan, saya semakin banyak kerja, logikanya berarti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit kan, ketika pekerjaannya banyak. Nah, kalau pekerjaannya sedikit, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Cocok tidak? Nah, sekarang kalau misalkan 16 orang, itu bisa menghasilkan 9 hari, kalau 12 orang, kira-kira di atasnya 9 hari atau di bawahnya 9 hari? Ada yang bisa menjawab? Di atas 9 hari. Berarti di atas 9 hari. Kalau di atas 9 hari, berarti dia meningkat jumlah harinya, tapi jumlah pekerja menurun. Maka itu masuk kategori berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai,
caranya dikali sejajar. Kali sejajar itu maksudnya yang ini. 16 kali 9 sama dengan 12 kali, anggaplah X ya. Gitu, yang kita mau. Berarti kalau kita sederhanakan diperoleh, ya mungkin saya bisa baiknya gini, sederhanakan. Masing-masing bagi 3. Kalau 16 kali 9 per 12 sama dengan X. Ini masing-masing bagi 3, di sini sisa 3, di sini sisa 4. Oke, 16 bagi 4 dapatnya 4. 4 kali 3, 12. Berarti X-nya sama dengan 12. Gitu. Nah, dapat 12. Nah, cuman pertanyaannya adalah berapakah persen penambahan? Nah, penambahan itu adalah penambahan harinya. Kita sudah dapat bahwa di sini itu adalah 12 hari. Berarti penambahannya dari 9 hari ke 12 hari kan logikanya 3 kan? 3 hari. Ini berapa persen peningkatannya? Nah, mungkin teman-teman tahu kalau misalkan dalam menentukan persentase penambahan ya cukup. Berarti persentasenya adalah 3 hari penambahan dibagi dengan hari sebelumnya, yaitu 9 hari kali 100%. Nah, ini kan tidak lain daripada saya sederhanakan jadi sepertiga. 100 bagi 3, ya 33,33%, dan seterusnya. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, gitu ya. Oke, terus berikutnya. Kalau nomor ini mungkin sama. Dia masuk perbandingan senilai. Mungkin teman-teman bisa ya. Untuk soal nomor 19. Itu jawabannya adalah bagian D. Silakan didiskusi, silakan menjadi tugas untuk teman-teman. Supaya kita waktunya hemat, saya mungkin mengarah ke sini. Nah, ini nomor 20. Kalau itu jumlah premi. Nah, ini saya mencatat sebagai peserta asuransi dengan besar preminya sama. Preminya berarti tagihannya sama jika untuk pembayaran premi gaji sela sebesar 3 juta dipotong 4%. Nah, untuk menentukan premi itu kan cukup dikalikan pendapatan dikali dengan potongan yang 4%. Berarti 3 juta dikali dengan 4%. Nah, itu sama dengan si Broto. Si Broto kita tidak tahu. Anggaplah B juta dikali dengan potongan 6% gitu. Nah, tugas kita adalah cara cepatnya adalah cukup ingat sesuatu di ruas yang sama, ruas kanan atau ruas kiri yang sama, dicoret saja. Berarti ini saya bisa coret persentasinya. Berarti diperoleh 3 juta kali 4 berarti 12 ya. 12 juta dibagi 6. Itu adalah nilainya Broto. Berarti Broto sama dengan 12 bagi 6, 2 juta. Oke. Nah, 2 juta, maka jawaban yang tepat itu adalah bagian berapa? Delta ya. Oke. Nah, ini sama dengan nomor 21 itu sama dengan soal yang ini. Soal yang aturan pangkat kemarin. Jadi, dibuatkan saja kayak gini. 3M kurang 12. Ini 243 itu jadikan pangkat. Berarti 3 pangkat 5 ya. Dalam kurung. Ini ada 4 kurang N. Berarti 4 kurang N. Ingat, kalau ada A pangkat N sama dengan A, ya bilangan pokoknya. Berarti N sama dengan M. Berarti nantinya 3M kurang 12 sama dengan 5 kali 4 kurang M. Ini. Nah, sekarang berikutnya silakan dilanjutkan lagi. Oke, jawabannya itu adalah bagian A. Silakan coba latihan. Oke, kalau ini bersarang Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan harga 16% per tahun. Jika Alvin, ini bunga. Kalau bunga, dia mau mengasur 6 bulan. Kalau per tahun 16%. Berarti kalau setengah tahun berarti 8% ya bunganya gitu. Nah, dikali dengan 1 juta. Dikalikan saja ini berapa hasilnya. Setelah itu karena dia mau diatur per bulan lalu dibagi 6. Jadi hasil daripada ini dibagi 6. Jawabannya berapa? Silahkan dilanjutkan. Oke, 2 nomor terakhir ya. 3 nomor terakhir ya. Untuk dapat bepergian dari Cilacap harus ke Jakarta. Saya simpulkan ya. Jadi mau dari Cilacap ke Makassar melewati Jakarta, gitu. Ya. Oke. Terus dia di sini ada keterangan bahwa sedang di Jakarta berapa perjalanan ini pergi pulang. Berarti setelah ke Makassar kembali lagi ke Jakarta. Lalu ke Cilacap, gitu kan?
Nah, sekarang kita cek bahwa dari perjalanan Cilacap ke Jakarta itu ada 6 bus. Berarti Cilacap ke Jakarta itu ada 6 bus. Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat. Oke. Nah, sekarang Makassar ke Jakarta ada berapa? Artinya sudah pulang. Catatan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Berarti ketika ini si A dia mau pulang, dia tidak boleh menggunakan pesawat yang sudah dia gunakan pada saat pergi sebelumnya. Artinya berkurang satu kan? Maka saya bisa tulis bahwa Makassar ke Jakarta, sisa pesawat yang tersedia adalah 3 pesawat. Gitu. Terus Jakarta ke Cilacap berapa? Sama, karena sudah dipakai satu pada saat pergi, nah pulangnya tidak boleh lagi, berarti sisa 5 bus. Nah, triknya gimana untuk mengetahui ada berapa cara? Cukup dikalikan saja. Dikalikan. Berarti diperoleh 6 kali 4 kali 3 kali 5. Ini mungkin bisa. 6 kali 5 itu kan 30. Oke. 4 kali 3 itu 12. 12 kali 3, 360. Cara. Selesai. Jadi jawabannya adalah bagian B. Ya. Oke. Nah, ini mungkin nomor 24 itu jadikan silakan dicarikan, intinya cari saja totalnya. Kita mengetahui berapa nilai X dengan Y-nya. Rata-rata kan. Kalau rata-rata berarti kan jumlah perbanyak. Berarti kalau saya hitung kan sudah ada rata-ratanya. Berarti rata-ratanya 5 itu sama saja dengan 4 tambah 5 tambah X tambah Y dibagi dengan banyak angka. Banyak angka itu kan 4. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya sederhanakan ini, berarti dikali silang saja berarti 20 tambah 4 kali 9 kali 4 tambah 5. 4 tambah 5 kan 9, berarti 9 tambah X tambah Y. Sehingga saya bisa peroleh X tambah Y-nya berapa? 20 kurang 9, 11. Kita simpan. Nah, yang ditanyakan berapa hasil daripada 7 tambah rata-rata dari 7, 8, 9, X, Y. Rumus rata-rata sama tadi, jumlah bagi banyak. Jadi 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y. Dibagi dengan banyak angka berapa? Angka ini kan totalnya ada 5. Nah, setelah itu disubstitusi masuk nilai X tambah Y-nya, yaitu adalah 11. Jadi 11 di sini. Nah, ketika dijumlahkan berarti 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11 itu kan totalnya 35. Baru bagi 5. 35 bagi 5 ya 7. Jawaban yang tepat adalah bagian. Oke. Terakhir. Masih bisa Mbak kira-kira terakhir? Mau terakhir ya? Boleh Mas, terakhir. Nah, untuk soal yang terakhir ini saya sengaja ini modelnya soalnya agak lumayan ya. Lumayan hati ya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 9 ini, sederhananya gini. Kalau misalkan ada kolam, ada kerang air, ya ginilah kerang air. Kerang air, itu misalkan saya tulis kerang air A. Kerang A. Ini kerang air A, kemampuannya itu adalah dalam, misalkan dalam ini penuh, bisa penuh dalam waktu 20, atau misalkan saya tulis adalah 30 menit. Nah, ini adalah modal untuk menjawab soal yang nomor 25 ya. Jadi logikanya gini, jadi ini kerang A ketika diputar, bak itu akan penuh dalam waktu 30 menit. Nah, logikanya apa? Berarti tenaganya daripada si kerang A itu adalah dalam 1 menit, itu dia bisa mengisi 1/30 bagian. Cocok tidak? Dalam 1 menit gitu. Nah, jadi kerjakan soal ini adalah kita harus tahu dulu berapa kemampuan masing-masing si kerang ini. Nah, di sini kan pertanyaannya apa? Mohon maaf Mas, itu ke unmute. Ke mute. Mohon.
Halo? Cek. Ada Mas, ada suaranya. Ya. Kayaknya di laptopnya nggak bisa. Gimana? Cek, halo? Oke, bisa ya? Halo, Mas Adi? Iya. Ya, silakan dilanjut Mas. Oke. Nah, di sini itu kita cukup mengetahui berapa kemampuan setiap kerang air. Nah, jadi itu kemampuannya itu adalah 2 jam ya bisa penuh. Berarti kalau kita hitung dalam bentuk menit, berarti hitungnya 120 menit. Ini 90 menit. Yang C itu adalah 60 menit. Jadi A, ini B, ini C. Berarti tenaganya dalam 1 menit itu adalah, kalau si A berarti 1/120, si B itu adalah 190, si C adalah 160. Gitu. Nah, ini tenaga masing-masing kerang air. Nah, karena dia pertanyaannya adalah jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 20 menit. Nah, maka kolam tersebut terisi berapa bagian? Jadi 20 menit. Nah, maka caranya adalah cukup kayak gini. 20 menit dikali dengan, karena digabungkan secara keseluruhan kan, berarti jumlahkan, berarti 120 tambah 190 tambah 160 gitu. Berarti kalau saya sederhanakan, di bawah saja ya, yang ini ya. Ulang 20 kali 120 1/10 1/190 tambah 1/160. Oke. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti 20/120. Ini 20 juga per 90. Ini 20 juga per 60. Sederhanakan coret saja gitu. Ini kan 2/12 itu kan tidak lain daripada 1/6. 2/9 nggak bisa disederhanakan. Terus 2/6 itu 1/3. Nah, gunakan saja penyamaan penyebut gitu. Berarti di sini penyebutnya adalah 18 ya. 18 bagi 6 kali 1 itu adalah 3. 18 bagi 9 itu 2 kali 2, 4. 18 bagi 3, 6 kali 1, 6. Berarti hasilnya adalah 13/18. Gitu. Nah, karena di soal atau di pilihan itu modelnya adalah desimal, ya dibagi, berarti 13 bagi 18 berapa? Nah, itu lain naik 0, berarti di sini 130 ya. Berarti perkalian 18 yang mendekati 130 itu naik berapa ya? Naik 7. Kalau 18 kali 7, kita hitung ya. 5, terus 126. Sorry, berapa ya? 128 ya kalau tidak salah. Oke. Jadi hasil daripada 13 bagi 18 itu sama dengan 0,72 dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa itu sendiri ya. Karena kita dikejar waktu jadi agak terlalu. Oke, jadi hasilnya itu adalah 0,72. Cari saja yang mendekati. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian delta. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk 25 nomor. Yang lebihnya tidak terjawab silahkan jadikan latihan. Kalau ada pertanyaan silahkan di... Oke, saya kira itu mungkin untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan. Nanti kalau tidak bisa sekarang, boleh share di grup pertanyaan. Oke, saya kira itu mungkin. Nanti kita mungkin terakhir ya, untuk yang tadi. Nanti kita serahkan dulu sama Mbak P untuk menjelaskan materi yang sebelumnya. Ingat ya, dengan voucher pulsa. Oke, saya kira cukup untuk ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Oke, terima kasih Mbak. Silakan ke Mbak Nisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi atas penjelasannya. Luar biasa ya, kompleks sekali 25 soal begitu. Saya juga otomatis jawab ya 4, 3 gitu.
Saya rasa teman-teman juga pasti masih semangat ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, mohon untuk disimpan dulu.